pembahasan kita adalah logika. Karena logika itu berkaitan dengan pola berpikir kita. Ya, jadi setiap hal yang akan kita kerjakan nanti di dalam eh, termasuk di dalam penulisan-penulisan jurnal, penulisan karya akademis, semua akan terkait dengan salah satunya pola berpikir ya. Nanti kalau pola berpikir kita benar, pasti hasil penelitian kita juga akan benar. Walaupun tidak semua yang terkait dengan berpikir masuk dalam kategori logika ya. Jadi kita bisa berpikir yang simpel-simpel, yang sederhana-sederhana, yang tidak membutuhkan apa namanya pola pikir yang eh, kompleks ya. Misalnya kita berbicara dengan anak atau istri kita di rumah dalam keadaan santai, itu kan tidak memikirkan sesuatu yang serius ya. Mungkin hanya kehidupan sehari-hari dan sebagainya yang tidak membutuhkan metodologi-metodologi tertentu. Karena itu kebiasaan kita berinteraksi. Tetapi ketika kita sudah masuk ke satu masalah yang mungkin sangat penting dan mesti dipecahkan, walaupun itu urusan keluarga, urusan pendidikan, urusan bisnis, urusan apa saja, membutuhkan logika ya. Karena ketika membuat keputusan, keputusan kita itu adalah keputusan yang bertanggung jawab. Misalnya kita mau memilihkan sekolah untuk anak-anak kita, ya. Jadi anak-anak kan pengen sekolah, katakanlah pengen kuliah gitu. Nah, kita bukan tidak boleh memberikan kepada mereka wawasan-wawasan ya supaya ketika anak-anak kita sudah mengajukan pilihan nanti pilihannya tidak salah ya. Jadi bukan berarti kita oh kamu tidak boleh kuliah di sini, kamu nggak boleh kuliah di sini, tidak, tapi kita memberikan wawasan tentang eh, keilmuannya, apakah keilmuannya itu di zaman sekarang banyak dibutuhkan di dunia kerja atau tidak ya. Kalau tidak ya jangan nanti dia begitu lulus tidak bisa kerja, itu kan kasihan ya. Sudah kuliah 4 tahun menghabiskan banyak uang, tapi begitu lulus dia tidak bisa langsung bekerja tapi harus mencari-cari ya. Maka sekarang pada umumnya orang tua itu yang pada umumnya ya sekarang itu yang dikejar jurusan teknologi informatika karena memang zamannya sekarang sudah zaman digital, bukan bukan ekonomi tidak bagus, tapi ekonomi yang biasa dipakai sekarang mereka jurusannya ekonomi internasional. Kalau cuman manajemen kemudian akunting itu sudah apa namanya banyak eh, tenaga kerjanya sudah penuh, tapi begitu dia masuk ke ekonomi internasional, nah itu hal yang baru yang banyak dicari ya. Demikian juga eh, kuliah di Fakultas Teknologi Informatika itu sekarang banyak dipakai di mana-mana ya. Nah, termasuk di STT itu juga membutuhkan yaitu tenaga yang tahu IT ya. Sebabnya kalau tidak nanti yang mengerjakan apa namanya kegiatan misalnya ada akreditasi, sekarang kan akreditasinya tidak mengumpulkan berkas dalam apa namanya bendel-bendel ya, tapi sudah mulai upload semua. Nah itu kalau tidak ada tenaga IT-nya yang mumpuni, ya sudah, STT pasti akan mengalami kesulitan. Nah, makanya sekarang dunia pendidikan itu lebih banyak SMK saja, sekarang SMK umum sudah mulai berkurang. Sekarang SMK-nya SMK informatika. Dan itu sekarang yang lagi jadi apa permintaan pasar ya. Jadi mendirikan sekolah itu juga harus melihat permintaan pasarnya apa. Jangan oh asal mendirikan ya nanti pasti rugi akan tutup. Tapi kalau kalau kita mendirikan sekolah kemudian dipikir dulu dan hasilnya oh sekarang pasar itu membutuhkan banyak tenaga-tenaga di bidang teknologi informatika. Buat aja SMK yang bagian programmer, kemudian bagian teknologi informatika itu pasti akan laku ya. Nah, kemudian secara ilmiah yang dikategorikan sebagai berpikir yaitu yang memenuhi kualifikasi tertentu sehingga kita bisa disebut dengan logika adalah aktivitas pemikiran atau mental act yang diarahkan untuk membentuk ilmu pengetahuan. Nah, beberapa aktivitas pertama yaitu conception, yaitu aktivitas menentukan sebuah pemikiran atau konsep. Ya, jadi di dalam logika itu nanti yang akan dipelajari bagaimana kita
membuat konsep. Ya, kita punya dasar pemikiran awal itu disebut dengan konsep. Ya, jadi eh, ketika nanti teman-teman juga akan membuat sebuah tulisan ilmiah, yang pertama diminta itu adalah tulisannya mau menulis apa, judulnya maksudnya. Judulnya itu apa dan konsep dasarnya apa. Ketika kita, oh saya mau menulis misalnya pengaruh digitalisasi di dalam peningkatan kualitas pelayanan di gereja. Ya, nah konsepnya apa? Apakah semua pelayanan di gereja itu nanti eh, tidak ada lagi ibadah onsite, tapi mulai pelayanannya dibuat online murni. Mau ibadah kategorial, mau ibadah umum, sekarang tidak perlu ke gereja. Sekarang semua mau dibuat secara digitalisasi semua. Apakah seperti itu? Nah, konsep kita akan ditanyakan. Kalau memang itu yang mau ditempuh, untung ruginya apa? Nah, itu harus dikalkulasi. Kalau kita memang mau mengadakan kebaktian secara online semua, mulai dari kategori sekolah minggu sampai kebaktian umum, tidak lagi ada onsite. Nah, nanti akan dipertanyakan untung ruginya. Apakah dengan ibadah onsite itu akan mendatangkan keuntungan atau malah mendatangkan kerugian? Ya. Kalau pada saat masa COVID-19 kemarin, wah itu sangat membantu gereja. Tetapi gereja-gereja yang kecil, maaf ya, gereja-gereja kecil yang tidak bisa menyediakan sarana untuk mengadakan onsite, itu banyak yang gulung tikar. Ya. Mereka lari ke gereja sebelah yang ada apa namanya pelayanan onsite. Nah, online ya maksudnya. Ketika berjalan 2 tahun, itu akhirnya apa? Orang-orang yang ada di jemaat kecil yang tidak ada sarananya itu pada akhirnya menjadi terikat dengan gereja yang online itu. Akhirnya tanpa sadar dia mendaftarkan diri sebagai anggota itu. Nah, ketika sudah masa COVID selesai, orang itu secara administrasi sudah terdaftar di gereja ini dan gereja yang kecil itu ditinggalkan. Nah, itu kasihan sekali. Ya, mungkin teman-teman juga di daerah masing-masing mengalami fenomena seperti ini. Karena mau ke gereja nggak boleh, ada pembatasan sosial, kemudian di gereja ini membuka jaringan ibadah online, mau tidak mau dia istilahnya sebenarnya numpang ya, numpang sementara. Tapi numpangnya 2 tahun setengah itu pada akhirnya membuat orang ini merasa, duh, kok sudah 2,5 kok nyaman ya. Di gereja ini pujiannya enak, di gereja ini khotbahnya sistematis, ada PowerPoint-nya dan sebagainya. Pendetanya juga apa pola pikirnya modern sehingga khotbahnya relevan dengan kebutuhan. Sementara di gereja saya yang kecil, ujiannya hanya pakai gitar saja, pendetanya juga relatif sudah tua, pendidikannya kurang sehingga khotbahnya hanya itu diulang-ulang saja. Ya, nah seperti ini yang kemudian eh, membuat tantangan tersendiri bagi gereja-gereja sekarang dengan sudah mulai apa namanya kembali ke kebaktian onsite ini, semua gereja yang kecil yang tadi tertinggal dengan adanya situasi COVID mulai memperbaiki diri. Ya, walaupun mereka mungkin agak kedodoran ya karena sebagian jemaatnya sudah apa berpindah ke gereja online tadi. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting mereka sudah mau. Nah, itu konsep nanti yang harus disampaikan ketika membuat tulisan ilmiah pertama. Kedua, aktivitasnya adalah statement, membuat pernyataan yang menghasilkan proposisi ya, pendapat awal kita. Misalnya tadi kita membuat apa namanya pengaruh atau pengaruh digitalisasi dalam pelayanan gereja. Kita harus punya statementnya apa? Statement awalnya. Apakah eh, digitalisasi itu bisa benar-benar mendukung pelayanan di gereja, termasuk meningkatkan apa religiusitas jemaat atau hanya mempermudah jemaat untuk beribadah ya secara lebih praktis, tidak perlu ke gereja tapi cukup di rumah dan sebagainya. Nah, itu statement awalnya nanti harus dibuat dan nanti itu yang akan dipertanggungjawabkan. Sebab antara statement dengan nanti hasil akhirnya harus sama, tidak boleh bertentangan ya. Kemudian reasoning ya, pembentukan penaleran yang menghasilkan teori. Ya.
Nanti ketika menulis digitalisasi berarti teori-teorinya harus disiapkan. Ya, berarti harus banyak membaca buku-buku yang terkait dengan teknologi informatika. Ya, dikaitkan dengan tadi pengaruhnya di dalam pelayanan gereja. Ya. Kemudian selanjutnya dikatakan jika seorang mengatakan bahwa dia sedang berpikir tentang sesuatu, maka ini mungkin dia sedang membentuk gagasan tentang sesuatu yang atau maaf ya, atau sedang menyatakan atau memutuskan sesuatu atau sedang mempertimbangkan berkaitan dengan suatu. Jadi ketika dia berpikir logika itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama dia sedang membentuk gagasan, ya, jadi sedang membentuk gagasan awal, ya, jadi dia menyampaikan gagasan awalnya, ya. Tapi kemudian juga dia sedang membentuk atau mempertimbangkan argumentasinya. Setelah ada gagasan, dia mencoba memperjuangkan apakah gagasannya ini nanti ketika dibawa di meja ujian bisa dipertahankan. Ya, maka dia memikirkan apa argumentasinya. Ya, jadi teman-teman nanti ketika sudah memiliki judul harus dilengkapi dengan alasan mengapa kita memilih judul itu. Ya, supaya apa? Supaya nanti gagasan kita yang awal tadi didukung. Oh, saya ini mau menulis manfaat digitalisasi di dalam gereja dengan alasan A, B, C, D. Baik alasan-alasan itu yang langsung berkaitan dengan pertumbuhan religiusitas jemaat maupun pertumbuhan jemaat secara kuantitatif. Ya, oh ternyata dengan adanya ibadah online itu menambah jumlah jemaat. Ya. Di Solo itu ada satu gereja yang ketika masa COVID itu pertambahan gerejanya menjadi signifikan ketimbang ketika tidak COVID. Ya, karena itu tadi ada jemaat-jemaat kecil yang nyantol, yang nyantol, akhirnya selama 2 tahun dia merasakan kok nyaman ya ibadahnya, ujiannya bersemangat, kemudian khotbahnya pendeta sistematis, ada PowerPoint-nya sehingga bisa diikuti, boleh mencatat ada titik-titik yang harus diisi dan sebagainya itu membuat orang tertarik, ya. Dan ketika tertarik mereka itu kan juga di bawahnya ketika selesai ibadah diberikan sebuah notifikasi kalau Anda ingin berjemaat bersama kami bisa mengisi link Google Form sebagai pendaftaran jemaat. Nah, akhirnya banyak yang mengisi. Ketika orang itu mengisi, itu dianggap sebagai anggota jemaat yang kemudian ditindaklanjuti. Misalnya kalau di sana kan timnya banyak ya. Jadi ada tim pemerhati jemaat. Ketika masa eh, COVID, mereka lewat telepon menghubungi. Selamat pagi Bapak Ibu, ini berdasarkan Google Form yang masuk ke tempat kami, ada nama Bapak ini yang menyatakan sebagai anggota. Kami mau konfirmasi apakah benar Bapak apa namanya benar-benar mau berjemaat dengan kami. Kalau benar akan kami masukkan dalam database sesuai dengan data yang diberikan nama, alamat, tempat tanggal lahir dan sebagainya. Nah, itu pertambahan jemaatnya relatif banyak ketimbang ketika onset. Ya. Ya, karena kalau onset kan mereka sudah terikat di gerejanya masing-masing, tidak apa jarang yang goyah ya. Kecuali kalau dia punya masalah dengan hamba Tuhannya atau dengan teman pelayanannya atau dengan jemaat itu jarang goyah. Tapi begitu tidak ada kegiatan bergereja karena COVID, mereka kan berselancar di dunia maya dan akhirnya bisa milih mana saja gereja yang mau dihubungi sepanjang ada channel yang ditawarkan ya. Nah, di situ jumlahnya banyak. Lebih dari 20% menurut menurut pengakuan dari tim yang di gereja itu eh, pada saat COVID itu kenaikannya 20%. Lumayan ya untuk hitungan gereja besar seperti itu 20%-nya tinggi ya. Ya karena ternyata setelah selesai pun yang tadi mendaftar itu benar-benar berjemaat. Ya, setelah selesai mereka tidak balik ke gerejanya tapi balik ke gereja yang online ini. Tapi sekarang kan sudah onsite ya. Jadi penambahannya lumayan. Ya, jadi itu yang nanti mesti dicari alasannya. Oh, seperti itu. Nah, nanti kita ke depan tergantung judul
judul apa tesis kita apa, maka gagasan yang disampaikan harus didukung dengan argumentasi supaya bisa diterima dan diteruskan untuk dibuat sebuah proposal. Ya. Nah, kemudian definisi logika, ya. Perkataan logika berasal dari kata logike, bahasa Yunani yang berhubungan dengan kata benda logos yang memiliki pengertian pikiran atau perkataan sebagai pernyataan dari pikiran. Jadi awalnya kan gagasan itu tidak kelihatan ya, gagasan atau pemikiran itu tidak kelihatan, tidak nampak, abstrak. Tapi ketika disampaikan kepada kita, ya, jadi ketika kita menyampaikan gagasan, paling tidak sudah muncul gambaran. Ya. Misalnya kita berpikir tentang eh, dampak rumah kaca, ya awalnya nggak tahu rumah kaca itu apa toh, ya apakah rumah yang dibangun semuanya dengan kaca atau bagaimana, ya tapi nanti setelah dijelaskan definisi rumah kaca kita baru bisa memahami ya dampaknya apa, atau misalnya dampak polusi terhadap apa namanya limbah-limbah pabrik, ya limbah pabrik itu kan macam-macam, tidak hanya udaranya atau yang keluar dari cerobong asap pabrik, tapi juga limbah-limbah cair. Nah, dari situ kita nanti bisa menangkap, oh ternyata yang dimaksud dengan limbah pabrik itu tidak hanya mungkin plastik-plastiknya tidak, tapi juga limbah cair yang seringkali dibuang ketika musim hujan. Jadi kalau musim hujan, ya bisa dicek di dekat sini ya, di kali-kali yang dilewati oleh pabrik-pabrik yang ada di sekitar Ungaran ini. Itu pasti warnanya berubah. Sebab kalau tidak musim hujan, mereka biasanya menampung di tempat penampungan. Tapi begitu hujan, itu ada kalanya mereka sengaja dilepaskan. Ya. Dan itu sesuatu yang membahayakan penduduk. Dulu kakak saya ya, dulu kakak saya itu kan punya peternakan babi di Salatiga, tapi kemudian ditutup oleh pemerintah karena ada eh, komplain dari masyarakat. Ya. Masyarakat komplain bahwa peternakan babi ini mendatangkan polusi. Saya akui mendatangkan polusi, tapi polusi yang saya tahu adalah satu, polusi udara, yaitu karena apa? Makanan babi yang waktu itu dikelola kakak saya itu kan selain pakai apa dedak ya, dedak itu katol itu ya. Kemudian ada konsentrat, konsentrat itu makanan dari pabrik itu, tapi juga ditambah ampas tahu dan sisa potongan sayur apa itu kol ya. Nah itu kalau sudah lama kan memang menimbulkan bau. Kalau konsentratnya enggak, karena itu kan buatan pabrik. Tapi yang menimbulkan bau itu ampas tahu dan kolnya itu. Ya. Nah kalau itu oke, kita mengakui, ya kita mengakui bahwa karena jarak hampir 200 meter aja kalau sudah mau masuk ke lokasi itu sudah bau, itu pasti. Ya. Tapi yang tidak masuk akal adalah bahwa adanya perubahan air, warna air di sungai di dekat apa di dekat peternakan kakak saya itu. Ya. Ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna merah. Ya. Ada warna ungu, ada warna hijau. Nah itu yang kemudian waktu saya dipanggil dengan kakak saya bilang kalau yang ini kami jamin 1000% bukan dari kami. Karena kami sudah punya penampungan untuk apa? Ketika sore kan babi itu dimandikan, ya. Babi itu dimandikan loh, tidak seperti kita tidak mau mandi, ya. Babi tidak mau mandi tetap dimandikan paksa, ya. Nah itu airnya kemudian dibersihkan masuk ke penampungan. Nah, penampungan itu kita kerjasamakan dengan sebuah sekolah miliknya Bruderan. Di Salatiga ada Bruderan punya sekolah pertanian. Itu diambil untuk apa? Pupuk ya. Jadi setiap sore itu diambil sehingga bisa dikatakan kalau itu tidak akan banyak mempengaruhi apalagi sampai menimbulkan warna yang macam-macam. Nah, ketika satu saat musim hujan, saya sama kakak saya itu sengaja menunggu di kali itu. Ya, sengaja menunggu di kali itu ya pakai kamera. Zaman dulu belum ada HP kamera ya. Nah, kemudian kok begitu? Airnya tadinya bening ya, jernih. Tapi tidak lama kemudian ketika hujan deras kok mulai keluar ada yang biru. Nah, kita potret. Ya, satu. Kita tidak hanya motret sekali.
Nah, besok hujan datang lagi, kita temui ganti warnanya merah. Ya. Nah, kemudian kita laporkan, Pak, ini kami menemukan ketika musim hujan di sungai ini air bisa berubah-ubah. Dikasih kakak saya tanggal di situ pakai spidol. Kita ambilnya tanggal sekian, kemudian kita ambil sampel satu apa botol kecil, kita bawa ke kantor polisi. Pak, ini loh Pak, tanggal sekian hujan, kalau warnanya ini, tanggal sekian hujan, warnanya ini. Nah, kalau seperti ini keluarnya dari mana Pak? Coba Bapak ikuti jalur air ini. Nah, akhirnya ketemu ternyata itu pabrik tekstil di Salatiga. Ya. Tapi sebenarnya mereka itu waktu itu menuntutnya kepada Kak saat ditutup itu bukan polusi, tapi pertama karena tuntutan. Ya, mereka minta jalur instalasi air kita buatkan. Tapi begitu minta instalasi listrik biayanya mahal, kakak saya nggak mau, nggak dikabulkan. Akhirnya mereka buat apa alasan yang tidak masuk akal. Walaupun akhirnya kami ditutup akhirnya. Ya, jadi sekarang tempat kakak saya dipindah ke Kopeng, daerah jauh. Mungkin teman-teman tahu ya tempat Kopeng ya naik ke sana jauh. Ya, tapi masih punya kami, masih punya. Ya. Jadi itulah yang nanti akan dijadikan pola pikir yang seperti itu ya. Jadi di awal itu di pikiran tidak kelihatan, tapi ketika disampaikan dalam bentuk tulisan kita bisa membayangkan peristiwanya. Ya, peristiwanya. Kemudian secara leksikal kata logika berhubungan dengan cabang filsafat yang membicarakan tentang bentuk-bentuk pemikiran. Logika sebagai ilmu disebut dengan logika atau epistemologi, bicara tentang sains atau ilmu logika mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus. Lurus itu benar ya, bukan lurus karena apa penggaris tidak lurus itu dalam artian pemikiran yang benar. Orang yang pertama kali mengemukakan dan menggunakan logika dalam ilmu yang memiliki lurus tidaknya pemikiran adalah Cicero. Sementara Alexander itu menyebutkan sebagai seni berdebat. Ya, jadi logika itu kalau Cicero digunakan dalam rangka pemikiran yang menuju kepada sebuah penciptaan ilmu pengetahuan ya. Tetapi kalau si Alexander mengatakan itu sebagai sebuah sarana untuk berdebat, debat, adu argumentasi. Ya, karena di masa apa di Athena kan memang sudah terbiasa orang diajar untuk menyampaikan pendapat, gagasan, kemudian ditanggapi. Ya, itu biasa ya. Nah, dan satu tokoh yang lain yang menemukan logika adalah Aristoteles. Walaupun awalnya Aristoteles masih menggunakan istilah analitika, analisa, ya sama. Analisa itu kan hasil pemikiran untuk dicek apakah itu benar atau tidak, dianalis. Ya. Jadi kalau kita mempunyai suatu pandangan bisa dianalisa. Nah, dianalisa itu berbicara juga dalam kaitannya dengan pola berpikir. Karena analisa itu pada akhirnya bisa menemukan bahwa gagasannya itu benar atau salah. Ya, jadi tak pikir dulu ya, omonganmu itu kalau saya analisa ada benarnya, ada salahnya. Artinya kan ketika kita menganalisa sesuatu, kita sedang memikirkan untuk mencari ini benar atau itu salah. Jadi hanya apa istilah saja sebenarnya. Tetapi pada intinya sama berpikir, berdebat pun dalam rangka mencari kebenaran, bukan berdebat dalam arti hanya sekedar orang Jawa bilang eyal-eyalan tidak, tetapi berdebat itu dalam rangka mencari sebuah kebenaran dan itu juga mesti membutuhkan logika karena ketika orang berdebat adu argumentasi si A punya argumen seperti ini si B punya argumen seperti ini kemudian diadu ya mana yang kalau dibuktikan itu menunjukkan yang paling benar. Nah, kalau yang ternyata yang benar si A ya sudah si B itu kalau dia berbesar hati, artinya berani mengakui bahwa pendapat si A benar, ya si B harus mengakui. Ya, jangan sudah ini benar, ini tetap bersikukuh. Ya, walaupun itu ada ya di dunia ini. Atau nanti mungkin pun kita ketika ada di meja ujian, ya, dosen pengujinya sudah mengatakan bahwa ini gagasanmu yang A ini
kurang kuat argumentasinya, tapi kita masih tetap apa namanya mempertahankan. Ya enggak apa-apa, nanti pada akhirnya dosen itu yang akan menilai apakah dosen itu bisa diyakinkan. Sama seperti ketika di pengadilan. Di pengadilan jaksa itu menuduh tersangka seperti ini, kemudian atau terdakwa. Kemudian penasihat hukumnya membela dengan argumen seperti ini. Nah, hakim itu akan menilai argumennya yang tepat menurut hukum itu apakah dari jaksanya, tuduhan jaksanya, atau pembelaan dari penasihat hukumnya. Nanti hakim itu akan diyakinkan dengan kemampuan argumentasi yang didasarkan pada fakta-fakta hukum. Itu kalau hakimnya adalah hakim yang benar. Tapi kalau hakim yang mudah dipengaruhi dengan uang, ya nanti pasti yang banyak uangnya yang dimenangkan. Tapi kalau hakim yang lurus itu adalah dia akan diyakinkan dengan argumentasi, barang bukti yang ada, saksi-saksi yang ada, kemudian semua akan di apa istilahnya digelar gitu ya. Nah, dia akan menilai. Nah, ketika dia menilai, dia akan menentukan, oh ternyata tuduhan jaksa ini benar, tidak bisa dipatahkan. Semua fakta, semua argumen, semua pendapat para ahli, semua dokumen ada. Nah, sementara eh, penasihat hukumnya mungkin lemah, lemah di alat bukti. Kalau argumentasinya oke, tapi begitu alat buktinya suruh membuktikan tidak ada. Nah, jadi hakim akan lebih condong membenarkan tuduhan jaksa ya dibanding eh, pembelaan dari pengacara atau sebaliknya jaksanya asal nuduh tetapi barang buktinya masih kurang eh, ahli-ahlinya juga pendapatnya tidak signifikan dengan kasus yang sedang ditangani, maka pengacaranya barang buktinya oke, kemudian saksi ahlinya bagus-bagus pendapatnya, maksudnya relevan ya. Kemudian penguraian pasal-pasal yang dituduhkan bisa dipatahkan semua. Nah, hakim pasti akan membela pengacara dan membebaskan tersangka. Ya. Karena begitu ada satu alat bukti atau eh, dokumen yang tidak terbukti itu bisa membebaskan seorang terdakwa. Tapi sebaliknya, kalau hakim diyakinkan dengan dua alat bukti saja yang diajukan oleh jaksa sebagai tuntutan, itu juga orang bisa masuk penjara. Ya, jadi kita akan melihat itu nanti. Jadi kita bisa melihat betapa argumentasi itu menjadi sangat penting, cara berpikir itu menjadi sangat penting. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa pendapat ya dari Edwin ya yang mengatakan mendefinisikan logika sebagai ilmu tentang aktivitas pikiran dalam memperoleh kebenaran. Jadi dia mengatakan bahwa logika itu merupakan aktivitas kegiatan ya dari cara berpikir kita untuk memperoleh sebuah kebenaran. Ya, jadi kalau kita sedang berpikir itu sudah menunjukkan aktivitas. Aktivitas itu tuh bukan karena kita ngetik. Kita ngetik ini aktivitas. Kita mungkin bertani di sawah, mengambil apa hasil tani itu aktivitas. Tapi berpikir saja itu sudah disebut dengan aktivitas. Ya. Bahkan merenung saja itu juga merupakan aktivitas. Contoh ketika kita mempersiapkan khotbah, kita baca teks Alkitab, kemudian kita kan pasti merenungkan dulu supaya teks Alkitab itu berbicara kepada kita dulu sebelum berbicara kepada jemaat. Ya. Nah, itu juga aktivitas. Nah, makanya dikatakan oleh Edwin bahwa logika itu merupakan salah satu bentuk aktivitas berpikir untuk mencari kebenaran. Nah, kemudian definisi menyatakan tiga hal tentang logika. Pertama, logika adalah ilmu. Ya, jadi logika itu bagian dari ilmu. Ya, nanti uh, kita akan lihat ya. Ilmu itu punya struktur, tujuan dan metode. Ya, jadi ketika disebut sebagai ilmu, dia harus punya struktur, dia punya tujuan dan metode tertentu. Kalau tidak, berarti itu bukan ilmu. Ya, hanya gagasan saja. Walaupun itu mungkin ditulis gagasannya, tapi kalau tidak memenuhi persyaratan dia punya struktur, struktur itu bisa dikatakan metodologi ataupun sistematika. Ya, kalau tidak kita asal nulis saja, ya itu bukan ilmu. Ya,
apalagi tidak dikaji dengan metode ilmiah ya. Kemudian ilmu merupakan sekumpulan pengetahuan yang sistematis dan benar tentang bagian tertentu dari seluruh bidang pengetahuan ya. Jadi itu ya, yang dimaksud pertama dengan logika. Tapi kemudian ilmu itu dikatakan yang mempunyai karakteristik mencakup bagian tertentu dari seluruh bidang pengetahuan. Misalnya ilmu biologi, ya kita bisa lihat di ilmu biologi itu macam-macam. Ada biologi mikro, yang istilahnya mikrobiologi. Dia akan eh, meneliti semacam apa kuman-kuman ya mikrobiologi. Jadi kalau kita nanti misalnya ke sebuah universitas yang punya jurusan biologi, ketika masuk ke labnya orang mikrobiologi itu yang akan diteliti kuman-kuman, kemudian berbagai macam apa namanya virus juga bisa ya, walaupun bukan kedokteran tapi diteliti ya. Itu bagian dari eh, biologi. Ekonomi juga gitu, ada ekonomi manajemen, ada apa ekonomi yang internasional tadi, ada akunting dan sebagainya. Kemudian ada bagian pemasaran, ya, penjualan dan sebagainya. Jadi ada banyak ilmu itu bisa menunjukkan bagian-bagian tertentu. Kemudian ilmu merupakan sekumpulan pengetahuan yang sistematis dan terorganisir. Ya pastinya itu kalau semua ilmu itu pasti tersistematis dan terorganisir. Ya. Kemudian ilmu memberikan pengetahuan tertentu yang benar. Jadi ketika kita belajar apapun, mau belajar teologi ya, itu pasti ada sistematikanya. Ada kemudian pengetahuan yang diajarkan untuk mencapai sebuah kebenaran. Kalau tidak ya sudah tidak usah belajar teologi, tidak usah belajar logika, tidak usah belajar macam-macam. Kalau yang dituju itu bukan sebuah kebenaran, ya, maka kita mesti belajar tentang hal itu. Ya. Kemudian logika berhubungan dengan aktivitas pikiran. Logika berhubungan dengan kemampuan tertentu dari pikiran manusia yang uh, masuk kepada sebuah penalaran. Ya. Tingkat penalaran seseorang itu berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memberikan justifikasi atau penghakiman kalau tingkat pemikiran orang itu baru mungkin belum, katakanlah kita diharapkan tingkat pemikiran kita bisa full kalau dipresentasikan 100%. Tapi ada kalanya orang baru mempunyai tingkat penalaran atau tingkat berpikir itu baru 50%. Ya enggak apa-apa. Itu nanti asal dia mau belajar dan mengasah itu bisa meningkat. Ya, kalau enggak percaya kita bisa melakukan tes ya, tes EQ kita. Ya, EQ kita itu tidak selamanya dalam posisi yang sama terus ya. Asal kita mau mengasah kemampuan kita, ya kita bisa meningkatkan EQ kita. Tapi kalau EQ kita biarkan saja, ya sudah stagnan sampai di situ. Ya, buktinya kalau kita lihat Einstein, ya Einstein itu kan pernah dikatakan dia, maaf, dikatakan oleh gurunya itu otaknya itu seperti otak udang, ya, yang tidak bisa apa berkembang dengan baik. Tapi buktinya Einstein itu bisa menjadi seorang ilmuwan yang luar biasa. Karena Pak Einstein itu mau belajar terus, belajar terus, belajar terus. Nah, jadi akal budi manusia, otak manusia itu bisa dikembangkan. Ya, tinggal kita mau mengembangkan atau tidak. Semakin kita membuka diri untuk belajar dan terus belajar, maka tingkat EQ kita bisa naik. Ya. Kalau nggak percaya nanti ibu bapak pergi ke dokter untuk menguji EQ kita itu sampai sekarang, kondisi sekarang itu berapa. Kemudian ketika kita sudah belajar di S2 ini nanti begitu lulus EQ kita dicek lagi. Itu pasti kalau kita belajarnya betul-betul, sungguh belajar, pasti akan naik. Ya, akan naik. Ya. Kemudian ketiga, tujuan logika adalah memperoleh kebenaran yang menunjuk kebenaran sebagai tujuan dan sasaran. Jadi yang akan dicapai oleh logika adalah kebenaran, bukan yang lain. Ya, bukan lain. Kalau toh nanti lewat eh, kita menemukan kebenaran-kebenaran itu menghasilkan sesuatu berupa prestis, berupa status atau berupa fasilitas keuangan, yaitu bonusnya. Tapi yang penting itu adalah
ketika kita berpikir logika, yang kita cari pertama adalah kebenaran. Ya, jadi ketika kita menyampaikan kebenaran, tiba-tiba orang yang mendengar pernyataan kita benar itu bisa minimal memberikan apresiasi, mengacungkan jempol. Itu sudah buat kita sudah bonus karena ada orang yang mengakui pola pikir kita benar. Ya. Belum lagi nanti kalau kita menyampaikan di forum-forum, ya forum ilmiah, mungkin kita menjadi narasumber, ya. Selain kita mendapatkan prestis karena kita diizinkan untuk mempresentasikan pola pikir kita dan diakui kebenarannya, minimal kita dapat pengakuan selembar sertifikat dulu minimal. Tapi kemudian juga pasti ada apresiasi berupa kalau seorang dosen nanti pasti akan mendapatkan jenjang kepangkatannya bisa naik ya karena dia menghasilkan karya ya. Kemudian juga dari sisi keuangan bisa saja kalau kita jadi pembicara di satu tempat seminar itu pasti dapat sejumlah uang walaupun mungkin tidak besar ya pasti. Jadi kalau yang lain itu adalah bonus, tapi yang tujuan utama dari kita berpikir secara logik itu adalah mencari kebenaran. Ya. Kemudian Irving Marmer Copy mendefinisikan logika sebagai studi tentang metode-metode dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk membedakan penalaran yang benar dan penalaran yang salah. Kalau itu hampir sama dengan tadi ya, bahwa tujuannya adalah mencari kebenaran. Jadi penalaran itu bisa benar, bisa salah. Ya, jadi kita mesti ketika uh, menyelesaikan satu masalah atau membuat tulisan yang ilmiah, kita tidak usah terburu-buru. Supaya apa? Supaya penalaran kita itu jadi benar. Kalau kita terburu-buru, ya saya pernah membuat jurnal, ya. Jadi dosen itu kan salah satunya untuk bisa mencairkan dana sertifikasi dosen, khususnya dosen yang sudah tersertifikasi ya. Itu kalau dia tidak punya jabatan struktural, itu harus membuat jurnal. Kalau dia punya jabatan struktural, tidak. Dia hanya membutuhkan 3 SKS saja cukup. Tapi kalau seorang dosen tanpa jabatan struktural, ya, dia harus mengumpulkan poin 12. Umumnya harus 12. Nah, 12 itu dari mana? Dari unsur mengajar, itu 6 SKS. Kemudian unsur penelitian, jurnal, 3 SKS. Kemudian unsur pengabdian masyarakat, itu bisa 2 SKS. Ya. Kemudian unsur penunjang lain, ikut seminar, kemudian ikut lokakarya, itu 2 SKS. Ya. Nah, kalau dia kurang jurnal ilmiahnya, walaupun ini yang 3 ini terpenuhi, yang satu kurang, hanya satu kurang jurnal, itu tidak cair dananya. Nah, satu saat saya itu pernah karena lupa membuat jurnal, saya pikir itu jurnalnya sudah siap, ternyata belum. Nah, saya waktu itu masih ada waktu 1 bulan. Ya, saya coba buat jurnal. Saya tanya ke buka website, kira-kira jurnal yang bisa terbit kurang 1 bulan itu mana tak cari. Oh ternyata ada satu jurnal terbitnya nanti bulan Juni. Ya, jadi saya masukkan, ya, saya masukkan dan ternyata ada banyak hal yang salah dari konsep yang saya buat itu. Kemudian reviewernya mengembalikan, Pak ini ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Nah, jadi ketika waktu buru-buru itu bisa membuat jurnal kita itu banyak salahnya. Tapi kalau kita ada waktu 6 bulan, kita buat pelan-pelan, itu jarang tuh kalau saya membuatnya jauh-jauh hari dikembalikan itu jarang. Tapi ketika kurang 1 bulan, ya, padahal itu saya sudah siang malam coba buat ya. Tapi karena waktunya terlalu pendek sekali mau berpikir yang yang runtut itu jadi bingung ya. Waduh, selesai enggak? Selesai enggak? Pokoknya buat dulu. Dilempar sana, kembalikan, ada catatan, dibetulkan lagi, kembalikan, kembalikan lagi. 3 kali dikembalikan. Nah, setelah 3 kali baru dikeluarkan LOA ya, letter of attach, artinya disetujui ya. Nah, begitu setujui bisa. Nah, itu pengalaman saya itu terus menjadi sebuah catatan. Jadi kalau mengerjakan sesuatu itu tidak boleh
waktunya pendek, harus agak panjang. Memang kalau kita kuliah di S2 itu juga seperti itu, isinya balapan terus ya. Nanti Bapak Ibu kalau lanjut S3 juga demikian. Kuliah 5 hari tapi tugasnya seabrek-abrek ya. Loh, betul loh. Saya pernah loh. Kalau tidak percaya nanti saya bukakan di data saya. Ada satu dosen saya itu waktu S3 kemarin ya. Itu ngasih tugas 12 macam. Ya. Wah itu setengah mati itu. Sampai mahasiswanya pada marah-marah. Ya. Saya pikir ini pendeta, ini kan apa namanya? Dosen saya ini pendeta juga ya. Ini apa pendeta nggak pernah buat khotbah ya? Ngapain ngerjain mahasiswa loh, betul, ngerjain mahasiswa loh. Suruh membuat khotbah dari perjanjian lama 6 apa? 6 khotbah, perjanjian baru 6 khotbah. Saya pikir ini apa dia mau cari bahan khotbah saya bilang gitu. Ya, ya. Nanti tak tunjuki kalau ya nanti saya ada ya, ya. Jadi itu kan saya pikir wah ini pendeta satu ini ngerjain saja ya. Mbok ya yang enggak usah yang model buat khotbah gitu. Itu kan sudah waktu kelas S1 kan sudah diajari homiletika, mosok S3 di padahal pelajarannya tidak tentang khotbah, tapi disuruh buat khotbah. Ya sudah kita ngerjakan semua. Ya, 12 khotbah. Ya, ya mari silakan. Saya mau bertanya, Pak, ini pengalaman sebenarnya. Pernah saya mendengar ada satu pernyataan dari seorang hamba Tuhan saat dia menyampaikan khotbah, dia katakan pada jemaat seperti ini, apa, kita itu karena terlalu mengandalkan logika pikiran kita. Jadi itu yang masih apa ya, kayak jadi pertanyaan saya kan kalau kita lihat dari penjelasan Bapak kan, Ya, sebenarnya logika itu kan penting, sangat ya, penting. Kita mau kerjakan segala ya, sesuatu kan harus ya, berpikir dulu. Jadi ya. kerjanya nggak sembarang gitu, nggak ada tujuan. Jadi saya mau bertanya, kira-kira saat Bapak mendengar pernyataan seperti itu, kira-kira tanggapan Bapak atau sejauh yang Bapak pahami tentang logika itu bagaimana? Kira-kira hamba Tuhan ini menyampaikan dari sudut pandang yang bagaimana sehingga padahal kan dia menyampaikan firman Tuhan pun pasti Betul, menggunakan logika juga. betul, betul. Tapi apa pernyataan yang keluar seperti itu dari. Ya, Terus yang kedua saya mau tanyakan juga tentang bagaimana sesuatu yang mungkin nggak masuk akal ya. ya, Secara logika itu nggak mungkin tapi bisa di apa dibuat supaya bisa diterima secara logika. Contohnya mungkin seperti kejadian-kejadian di Alkitab kayak hal-hal yang mujizat yang Yesus ya, lakukan ya, seperti ya, memberi makan 5.000 orang ya, dengan 2 roti ya 2 ikan dan ya, 5 roti itu kan nggak masuk dalam ilmu matematika ya, tapi itu bisa dijelaskan dan bisa diterima ya, secara logika ya, gitu Pak. ya, ya. Yang pertama memang ada ya, ada hamba-hamba Tuhan itu yang anti kepada ilmu pengetahuan. Ya, ya. Jadi pokoknya yang penting kita mengalir saja mengikuti Roh Kudus itu ada. Yang akhirnya kalau dia khotbah itu, yang dia khotbah itu dia nggak persiapan ya. Jadi bahkan ada loh. Saya itu tadi dari rumah sudah menyiapkan khotbah ini, tapi tiba-tiba ketika mau naik ke mimbar, Tuhan baru saja ngomong. Khotbahnya akhirnya baru. Ya, nah itu kan kalau menurut saya itu perlu diuji. Ya, perlu diuji itu gini. Apakah hamba Tuhannya itu memang persiapan khotbah atau tidak? Ya itu satu. Kalau benar-benar dari Tuhan pasti nanti apa yang dikhotbahkan akan memberkati. Itu pasti ya. Kalau memang dari Tuhan betul ya. Tapi kalau dia alasan karena tidak persiapan, kemudian dia hanya ngomong seperti itu, nanti pasti di atas khotbahnya berantakan. Sudahlah. Itu sudah pasti ya. Tapi kalau juga tadi mengalir saja itu, maaf itu berarti hamba Tuhannya itu tidak menghargai Tuhan yang memberikan akal budi kita. Harusnya kalau dia apa namanya sebagai hamba Tuhan yang benar-benar hamba Tuhan, ya dia tetap mengakui akal budi toh. Cuman memang kita nggak boleh artinya mengandalkan semuanya pada akal budi itu oke. Tapi kalau kemudian dia sama sekali tidak mengakui ilmu pengetahuan dan berpikir logis itu ya tidak, saya tidak setuju. Tapi kalau kita sebagai orang percaya tidak boleh mengagung-agungkan akal. Oke, saya setuju karena kan kita memang tidak tidak selamanya
menyelesaikan masalah selamanya bisa dengan akal budi. Tapi kita juga bergantung sama Tuhan. Itu saya oke, itu berimbang artinya. Tapi kalau kemudian memutlakkan salah satu, itu yang tidak pas ya. Kemudian yang kedua tentang mujizat. Kalau mujizat itu saya memahami bahwa mujizat itu sebuah peristiwa yang di luar eh, eh, mengalahkan hukum alam ya. Jadi kalau hukum alamnya seperti misalnya laut yang terbuka itu kan secara hukum alam tidak mungkin terjadi ya. Tapi mujizat itu bisa terjadi karena kuasanya Tuhan. Nah, yang bisa kita jelaskan kepada jemaat itu adalah kuasanya Tuhan di atas hukum alam ya. Sehingga jemaat mengetahui oh ternyata di atas kemampuan akal budi manusia itu dan ilmu-ilmu pengetahuan masih ada kuasa Tuhan yang melampaui pengetahuan itu. Sekarang siapa? Pengetahuan siapa yang bisa menjelaskan tentang laut Teberau itu kemudian terbelah ya sehingga umat Israel berjalan. Tidak ada yang bisa. Tapi yang bisa kita jelaskan kepada umat adalah kuasanya Tuhan. Kuasa Tuhan itu melampaui akal budi kita. Ya. 5 roti dan 2 ikan itu secara akal manusia tidak mungkin terjadi. Ya, memberi makan 5.000 orang. Tapi yang bisa kita jelaskan adalah bahwa kemampuan kuasa Allah itu bisa mengadakan yang lima roti dan 2 ikan, sesuatu yang kecil, tapi bisa menyelesaikan persoalan yang hari itu terjadi, yaitu orang kekurangan makan. Dalam arti sudah mengikuti Yesus kemana-mana, sudah malam mereka lapar, Tuhan Yesus harus memberi makan. Nah, jadi yang dijelaskan dari mujizat itu adalah kuasa Tuhannya. Tapi kalau prosesnya 5 roti menjadi 2 ekor ikan itu, 5 roti dan 2 ikan menjadi 5.000 itu secara logika tidak bisa. Makanya kemarin saat saya misalnya ada roti segede meja ini, ya, kemudian kita bagi untuk 100 orang saja, yang membuat orang itu kenyang, belum tentu bisa loh roti segede ini untuk 100 orang. Ya. Tapi kalau ada kuasanya Tuhan, itu bisa. Ya, maka yang kita jelaskan yang pada akhirnya membuat manusia bisa menerima itu karena kita menjelaskan bukan 5 roti dan 2 ekor ikannya itu, tapi tentang kuasanya Tuhan yang memang di luar akal budi kita, ya, di luar hukum alam, ya, di luar hukum alam, ya, seperti yang kemarin saya saksikan. Itu dokter kalau lihat saya posisi saya saat itu secara ilmu kedokteran sudah tidak bisa memulihkan kondisi saya, ya, karena saya sampai koma 14 hari, darah keluar terus dari hidung dan dari telinga, ya. Tapi karena kuasa Tuhan bisa. Ya, saya enggak invalid loh. Tangan saya digerak-gerakkan bisa loh. Ya enggak invalid. Tapi kalau orang kebanyakan ya sudah stroke-nya seperti itu, apalagi ditambah dengan apa namanya pendarahan dan koma 14 hari, selesainya invalid. Pasti saya hanya tidur di kamar saja. Ya, paling kalau mau ke belakang, mungkin istri saya karena nggak kuat, dia akan panggil tukang yang tiap bulan dibayar untuk mengangkat saya. Ya tidak usah ke kamar mandi, paling tidak ada kursi yang dibuat kemudian dibuatkan lubang ya sehingga tidak harus ke kamar mandi untuk saya buang air ya. Tapi karena ada kuasa Tuhan ya, waktu itu profesornya Katolik yang menangin saya, Profesor Widowati, dokter di rumah sakit mana, Semarang Elizabeth. Tadinya ketika saya datang kondisi seperti itu kakak saya dimaki-maki ya, sudah seperti ini kok dibawa ke rumah sakit, membuat kami harus berputar otak untuk apa, menangan ini. Kami nggak janji bahwa bapak ini akan selamat atau pulih. Kalaupun selamat, dia akan invalid. Istri saya dengar loh. Sehingga ketika saya sudah siuman, sudah koma, diceritain oleh istri saya, Pak, kamu itu kalaupun bisa ditangani dokter, kamu akan invalid. Ya, tapi waktu itu saya berkata sama istri saya ketika sudah mulai bisa ngomong pelan-pelan, ya sudahlah, saya berserah saja sama Tuhan. Ya karena sudah dokternya saja, ahlinya saja berkata seperti itu, saya mau apa kalau tidak hanya mengandalkan Tuhan. Ya, nah setelah saya berdoa dan saya terus mengandalkan Tuhan, faktanya mujizat itu terjadi. Nah ketika saya sudah bisa apa
sadar dari koma, bisa tahan gerak, dokternya itu mulai geleng-geleng. Apalagi setelah 3 bulan saya diterapi sama beliau, yang tadinya tangannya sama kakinya masih berat, yang kan ini kanan berat, kemudian 3 bulan bisa pulih, dia baru ngomong sama saya, Pak, Anda itu orang beruntung, dapat mujizat dari Tuhan. Ya. Kalau orang lain, saya sudah berkali-kali menangani, invalid jadinya. Tapi Bapak ini luar biasa. Saya katakan, yang luar biasa bukan saya. Yang luar biasa itu Tuhan bisa mengatasi. Sehingga maaf Prof, Anda sebagai seorang yang ahli saja, yang tadinya tidak percaya bahwa mampu memulihkan saya, Tuhan membukakan sesuatu pada Anda. Nah, jadi kalau yang sesuatu yang bisa kita jelaskan kepada jemaat itu adalah kuasa Tuhan ya Mas. Kalau prosesnya mungkin nggak bisa ya, nggak bisa bagaimana air itu kemudian apa buka gini dan orang bisa jalan, atau Tuhan ketika motong-motong, Tuhan kan nggak diceritakan dalam film saja ya. Itu kan Tuhan tidak kemudian motong-motong. Kalau Tuhan motong-motong itu mau selesai berapa hari ya, ya. Kan Tuhan hanya mengangkat gini saja. Tiba-tiba tidak tahu rotinya turun dari langit atau apa. Kok tiba-tiba murid-murid itu sambil pakai tampah-tampah kemudian diedar-edarkan semua makan, bahkan masih punya sisa 12 bakul untuk mereka yang bekerja, itu maksudnya murid-muridnya. Nah itu kan nggak kelihatan apakah dulu wah begitu diangkat gini langsung langit terbuka, rotinya sama ikannya datang, itu malah pada lari semua mesti ya, karena takut ketimpa roti sama ikan ya, ya, ya. Jadi seringkali juga orang itu kan berpikir minta berkat sama Tuhan, gedor-gedor pintu surga ya. Nah, kalau Tuhan ngasih uang kamu, mintanya 1 miliar. Kalau Tuhan kasih uang kamu 1 miliar, tapi kepingan 1.000 gimana? Dijatuhkan, nimpa kamu, mati kamu. Ya, 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 ya. Nah, seringkali kan orang itu nggak logis ya seperti itu. Nah, hal-hal yang tidak logis seperti itu yang bisa diceritakan adalah kuasanya. Kalau prosesnya nggak bisa, Mas. Ya, seperti itu ya, Mas. Jawaban saya. Jadi, Kasih buat ya, penjelasannya. Berarti apa? Mungkin kita apa? Nggak bahas tentang Tuhan karena ya, memang kalau betul. Tuhan sih memang maha Ya, kuasa. ya, Kita memang secara betul. logika nggak bisa Ya, memahami cara ya. kerja Tuhan. Tapi yang saya mau apa setelah dengar dari penjelasan Bapak, berarti saya boleh katakan kalau logika itu bisa menerima sesuatu yang nggak masuk akal, tapi bisa dijelaskan. Ya, Mungkin seperti itu ya. ya, ya, ya. Jadi seperti itu. Dan yang lain yang di online mau tanya atau di onsite sini silakan. Bagian ini kalau mau ditanyakan silakan. Saya Ya, mau mari. bertanya, Pak. Ya. Oh ya, sekarang saya baru tahu wajahnya Pak Lucy. Taunya saya ibu ya. Maaf ya Pak ya. Ya, 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 ini ya, bukan ibu-ibu ya, Pak. ya, Saya, ya, ya, saya mau bertanya untuk slide sebelumnya, Pak. ya, Yang sebelumnya. Kan tadi Bapak bilang apa logika itu apa? Punya beraktivitas tadi bilang. Jadi ya, ada 2 poin di situ mungkin saya sendiri ya belum paham di sana, yaitu kebenaran material dan kebenaran formal. Itu contohnya seperti apa, Pak? ya, ya. Oh ini ya, yang ketiga ini eh logika yaitu kebenaran material ya, dan kebenaran yang formal ya. Jadi kebenaran material itu lebih kepada kebenaran yang dibuktikan dengan fakta-fakta, sedangkan kalau yang formal itu yang menjadi sebuah pernyataan atau komitmen kita atau pendapat kita yang tertulis ya. Tapi kalau yang material itu biasanya kepada materinya, itu fakta-fakta. Misalnya ketika kita ada di pengadilan ya, itu akan ada harus membuktikan kebenaran material dan kebenaran formil. Kebenaran material itu nanti misalnya ketika ada orang membunuh ya. Nah, itu harus dibuktikan. Membunuhnya pakai apa? Apakah pakai pistol atau pakai eh, pisau atau pakai sianida misalnya, racun itu ya. Itu harus dibuktikan, dihadirkan secara material ya. Tapi kalau secara formil itu nanti hanya apa namanya, kalau barang-barang buktinya itu misalnya sudah dibuktikan, tinggal dicatat oleh
dimasukkan di dalam apa namanya gugatan atau tuduhan itu ya. Oh nih kamu membunuhnya pakai sianida. Nah itu ditulis. Tapi faktanya sianidanya sisanya atau apa bekas tempat yang diuji ada gelasnya katanya. Gelasnya itu masih ada kandungan sianida itu yang nanti dibawa ditunjukkan di pengadilan. Misalnya kalau korupsi ya kalau korupsi materialnya apa? Uangnya ya. Kamu diberi dus supermi tetapi isinya bukan dus supermi, tapi uang dolar atau uang rupiah dengan jumlah tertentu. Nah, itu harus dihadirkan. Tapi materialnya adalah tulisan bahwa kamu terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi dengan bentuk pemberian. Kamu diberi oleh orang di sebuah toko Indomaret satu dus supermi, tapi isinya bukan supermi, tapi isinya adalah uang. Nah, itu kehebatan yang apa? Yang sudah ada di Indonesia. Jadi orang itu bisa tertangkap tangan ya, tertangkap tangan dengan alat buktinya. Nah, jadi kalau kalau sekarang Indonesia itu KPK itu kemarin hebat itu karena dia punya kemampuan menyadap ya. Jadi kalau pejabat sudah disadap apa HP-nya ketika melakukan transaksi itu bisa diikuti kemana. Oh, perjanjiannya nanti di Indomaret dekatnya rumah sakit eh, RSUD Ambarawa itu kan depan ada Indomaret. Nah di situ. Lalu apa yang mau diserahkan sudah terdengar di apa di nanti kamu akan terima satu dus supermi sudah dikemas tidak seolah-olah tidak ada apa lukanya ya tidak ada segelnya terbuka itu tidak seolah-olah seperti supermi tapi dalamnya sudah bukan supermi isinya duit. Nah nanti pembuktian kebenarannya apa? Kebenaran materialnya adalah ketika uang itu nanti dibongkar oleh petugas yang menangkap tadi di tempat atau di kantor itu dibuka pakai cutter kemudian dibuka oh ternyata isinya uang berarti ini terbukti ya. Nah tinggal nanti kebenaran formalnya diketik sama dia tuduhannya bahwa pada jam sekian terjadi pertemuan antara si A dan si B jam sekian di Indomaret jalan apa katalah ini jalan besar ini apa jalan apa ya. Eh, kemudian eh, diserahkan satu apa dus supermi ya Indomie atau supermi yang kemudian ketika dibongkar di kantor isinya adalah uang. Nah kalau sudah tertangkap tangan begitu itu hakim tidak perlu dalam pembuktiannya membutuhkan banyak saksi tidak perlu karena sudah tertangkap orangnya dan barang buktinya yang menyerahkan dan yang menerima itu paling enak pembuktiannya tidak usah terlalu rumit, tidak perlu saksi ahli, tidak perlu dokumen-dokumen yang lain, ya. Karena sudah nyata-nyata baik penerimanya, baik pemberinya, dan alat buktinya sudah ada di situ. Nah, jadi itu Pak yang dimaksud dengan kebenaran material dan kebenaran formil, ya. Itu contoh konkretnya di situ, ya. Cukup Pak Lucy? Baik, terima kasih Pak. Cukup Ya, jelas. ya. Makasih ya. Ada yang lain? Oh, Pak Kusmanto, silahkan. Mari Pak Kusmanto, Andreas Kusmanto. Mic-nya Pak, belum terbuka Pak. Kalau mau bertanya Pak, tidak. Kalau tidak kita lanjutkan ya Pak. Tes, Oh ya, mari mari Pak. tes. Ya, silakan. Eh, Selamat pagi, Bapak, Pagi Bapak Pak. dan Ya Pak. semuanya. Izin bertanya, Pak. Ya, Ini tadi ketika Bapak menjelaskan, tadi saya sempat mendengar satu penjelasan dari Bapak mengenai kebenaran di situ. Tadi Bapak menyampaikan bahwa kebenaran itu bisa salah. Nah, yang menjadi satu pertanyaan saya adalah kita kan sedang dari kemarin intinya kan bagaimana kalau saya ya intinya kan bagaimana kita bisa mencari yang namanya sebuah kebenaran itu ya. Nah, tapi kemudian tadi saya sempat mendengar bahwa kebenaran itu bisa salah gitu. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana atau apa perbedaan dari kebenaran itu sendiri dengan asumsi. Nah, kalau asumsi itu kan berarti bisa salah dan bisa benar gitu ya. Nah, ya.
biasanya kan kita membandingkannya antara asumsi dan kebenaran. Jadi kalau sepengetahuan saya, kebenaran itu ya itu adalah satu kebenaran. Jadi kalau kebenaran itu tidak bisa salah, sementara asumsi itu bisa salah. Nah, kemudian tadi saya mendengar kalau kebenaran itu bisa salah. Nah, mohon untuk bisa menjelaskan lebih lanjut supaya saya lebih bisa mengerti dengan jelas gitu. Terima Ya, kasih, Pak ya, Andreas. ya. Jadi yang saya sebut kebenaran bisa salah itu adalah kebenaran dalam ketika kita apa namanya berpikir ilmiah ya Pak. Jadi tidak semua yang kita sampaikan sebagai sebuah kebenaran itu menjadi kebenaran manakala tidak bisa diverifikasi. Ya, jadi kebenaran dalam sebuah eh, filsafat ilmu atau ilmiah itu harus memenuhi persyarat seperti tadi. Dia harus terstruktur atau sistematis ya. Kemudian ada metodologisnya dan juga koheren itu seperti yang kemarin saya katakan. Jadi kalau sebuah kebenaran hanya disampaikan eh, tidak memenuhi tiga persyarat itu tidak bisa disebut sebagai kebenaran, khususnya dalam kaitannya dengan cara berpikir secara filsafat ilmu ya. Itu akan sama dengan bobotnya dengan asumsi. Nah, asumsi itu kan pendapat pribadi. Itu bisa salah, bisa benar. Ya, jadi harus diuji dulu. Tapi kalau kebenaran ilmiah itu ada parameternya, ada ukurannya, Pak. Demikian Pak Andreas Kusmanto. Halo, sudah Pak? Ya, Jelas Pak? Ya, mari oke, jelas. silakan kalau mau lanjut. Cukup Pak? Cukup. Oh ya, baik. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, sekarang tempat ya. Apa? Maaf, pendapat satu lagi baru nanti tempat ya. Ini sudah ya. Ya, tempat, maksudnya tempat logika dalam ilmu pengetahuan. Jadi di mana letaknya sebenarnya ilmu apa logika dan ilmu pengetahuan? Nah, Aristoteles membagi ilmu pengetahuan ke dalam tiga kelas atau tiga kelompok. Pertama, filsafat spekulatif atau filsafat teoritis yang bersifat objektif dan bertujuan eh, pengetahuan, yaitu demi pengetahuan itu sendiri. Kelompok ini terdiri fisika, metafisika, biopsikologi, dan teologi. Mengapa dikatakan spekulatif? Ya, karena eh, misalnya seperti eh, metafisika. Ya, metafisika ini kan berkaitan dengan hal-hal yang eh, di luar fisik, meskipun ada fisika. Kalau fisika itu eh, sebenarnya tidak apa, tidak termasuk di dalam eh, spekulatif ya, karena fisika itu kan sudah hitungan pasti ya. Tapi oleh apa Aristoteles itu pun masih disebut sebagai teoris apa filsafat teoritis atau filsafat spekulatif. Kalau yang metafisika dan yang teologi ya itu bisa saja orang berkata, oh itu spekulatif. Ya spekulatif itu kan spekulasi benar atau tidaknya ya. Tapi kalau kita sebagai orang percaya, teologi khususnya berkaitan dengan firman Tuhan, kita tidak meragukan ya, tidak meragukan. Tetapi yang metafisika itu bisa saja kita ragukan karena ada kalanya metafisika itu tidak bisa kita amati dan tidak bisa kita ukur. Ya. Jadi itu yang dimasukkan oleh eh, siapa? Oleh Aristoteles. Kemudian filsafat praktika yang memberi pedoman bagi tingkah laku manusia, ya, etika dan politik. Nah, kalau ini yang langsung bisa diterapkan, etika itu bisa langsung diterapkan, kemudian politik itu juga bisa langsung diterapkan. Ya, jadi kalau kita mau berpolitik, silakan. Tinggal mau berpolitik yang seperti apa? Apakah mau berpolitik yang benar atau berpolitik yang tidak benar. Walaupun pada umumnya berpolitik itu sesuatu yang merupakan seni sebenarnya. Bukan politik itu sebenarnya tidak kotor ya. Yang kotor itu adalah pelaku-pelaku politiknya. Karena politik itu kalau dipahami ya menurut pandangan apa Meriam Budiarjo ya itu mengatakan bahwa politik itu sarana menata negara, menata pemerintahan. Ya. Jadi sarana saja. Nah, lalu kalau orang itu menggunakan menata negara dengan salah, dengan intrik-intrik, yaitu yang salah bukan politiknya, tetapi pelaku-pelaku politiknya. Ya, politik itu ilmu yang mengajarkan bagaimana cara menata sebuah pemerintahan, cara menata sebuah eh, apa namanya eh, sebuah negara itu ya. Itu sebenarnya netral, politik itu netral. Tapi begitu yang
menggunakan politik itu tidak baik, ya dia akan menghalalkan segala cara. Nah, mengapa politik itu seringkali dikatakan kotor? Karena sudah ada adagium, ya, ada pendapat umum yang mengatakan bahwa politik itu menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuannya. Nah, itu kan yang jahat itu bukan politiknya, bukan ilmunya. Orang yang menggunakan politik itu untuk mencapai tujuan. Kalau dia mencapai tujuannya dengan baik, tidak menghalalkan segala cara, ya politik itu bahkan pelaksanaannya pun menjadi baik. Tapi begitu politik itu dipakai untuk mencapai tujuan dengan menghalalkan segala cara, nah itu yang kotor, kotornya di situ. Sehingga gereja itu sebenarnya tidak boleh menutup diri dengan politik. Kalau enggak nanti gereja enggak tahu apa-apa tentang situasi negara. Bagaimana mendoakan eh, kondisi negara kalau dia tidak tahu kondisi politik di negara ini. Nah, maka pendeta-pendeta itu perlu apa namanya melakukan pendidikan politik kepada jemaatnya, bukan mengikuti politik praktis tidak. Ya. Pendeta itu kan tidak boleh berpolitik praktis. Tapi kalau mendidik melakukan pendidikan politik, ya itu boleh. Seperti contoh misalnya yang kami lakukan di Salatiga, ya, dalam wadah badan kerja sama gereja-gereja. Itu kan pendeta itu kalau pada masa pemilu mau pemilu legislatif maupun pemilu kada itu selalu jemaat bertanya, Pak, yang dipilih siapa? Nah, pendeta itu dalam keadaan posisi terjepit tuh kalau sudah ditanya dilema. Dia kalau milih ini dikira condong ini, milih ini dikira condong ini. Tapi kan jemaat harus diberikan pemahaman supaya pilihannya tidak salah. Ya. Karena kalau kita salah memilih, kita bisa mengevaluasinya 5 tahun ke depan secara konstitusi ya. Kecuali kalau ada situasi yang sangat chaos, ya pasti lewatnya revolusi misalnya. Tapi kalau situasinya aman-aman saja dan mau diganti secara konstitusi, maka cara menggantinya adalah 5 tahun. Orang ini biarkan menyelesaikan. Nah, makanya ketika pendeta itu seperti itu, lalu caranya bagaimana? Nah, kalau di Salatiga itu selalu khususnya yang pilkada ya, kalau pilpres kan nggak mungkin. Kalau pilkada itu seperti yang tahun ini di Salatiga itu ada 3 calon. Kita undang semua tiga-tiganya. Kita kerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial Politik UKSW. Kita minta difasilitasi gedung dan apa namanya nanti sebagai apa moderatornya itu orang sospolnya Satya Wacana. Jadi kita pinjam ruangan yang netral, tidak di gereja. Kalau di gereja kan nanti ribut lagi. Kita pinjam eh, auditoriumnya Satya Wacana. Kita minta petugas dari Fakultas Ilmu Politiknya yang akan menjadi moderator. Dipanggil tiga-tiganya, mereka suruh presentasi visi dan misinya, kemudian kita boleh mendalami dengan bertanya. Bahkan kita boleh kalau misalnya ada yang minta melakukan kontrak politik. Tapi kalau dari gereja tidak akan meminta apa kontrak politik ya karena kalau sudah kontrak politik itu nanti gereja juga sifatnya sudah berpolitik praktis. Tapi kita biasanya menggali saja dari visi misinya itu yang mau dicapai seperti apa. Kemudian dari calon-calon itu nanti eh, hubungannya dengan gereja ke depan seperti apa. Dan kemudian apakah isu-isu perkumpulan gereja bisa mereka selesaikan. Ya, misalnya tentang perizinan rumah ibadah yang sampai hari ini masih belum, maksudnya belum sesuai dengan harapan, masih seringkali mengalami kendala. Nah, dari situ kita bisa menggali semua pendapat. Nah, jadi eh, dari situ kita menyebutnya pendeta itu tidak berpolitik praktis, tapi pendeta sedang belajar mengetahui itu yang kemudian nanti mendidik jemaatnya. Mendidik jemaatnya pun ketika menyuruh memilih tidak langsung ditunjuk namanya, tapi memberikan biasanya apa clue-clue ya, misalnya orang yang apa jejak rekam jejaknya jelas, ya rekam jejaknya jelas, ya. Kemudian orang yang katakanlah tidak terlibat dalam praktek korupsi dan seterusnya. Nah, itu nanti jemaat yang akan memilih sendiri. Tidak boleh pendeta. Oh ini yang pasti jadi. Ini saja tidak boleh. Karena apa? Di dalam jemaat itu kan apa realitanya tidak semua warnanya sama. Ada yang bahkan dulu pun ada yang pendeta-pendeta itu mendukung salah satu apa namanya calon yang diajukan oleh
partai yang dalam tanda kutip eh, pastinya tidak cocok dengan nilai yang ada di gereja sebenarnya, tapi mereka mendukung. Tapi kan keputusan jemaatnya masing-masing karena jemaatnya kan sekali lagi eh, garis politiknya beda-beda. Nah, kalau kita pendeta sudah menunjuk itu kemungkinan terjadi perpecahan di dalam gereja itu terbuka sekali. Ya. Jadi di sini eh, prak- filsafat praktika itu berkaitan dengan sesuatu yang bisa dijadikan pedoman. Kemudian filsafat produktif yang membimbing manusia. Ya, mari Pak, silakan Pak. Ya, ya, silakan Pak. Sebelum masuk poin C, saya ingin meminta satu pendapat lagi Bapak. Juga Bapak sebagai dosen atau di luar sebagai pengerja gereja mungkin ya. Saya mau meminta pendapat, tapi bukan tentang politik Ya, luar tadi, tapi ya, definisi politik yang asli, maksudnya untuk kepentingan individu ya, atau kelompok tertentu demi ya, mencapai tujuan. ya, Nah, itu pendapat Bapak tuh bagaimana kalau ini kan tempat logika, ilmu ya, pengetahuan itu salah satunya kan politik. ya, Nah, salah satu praktika itu kan filsafat. ya, Itu kalau dipakai di suatu gereja, ya, diterapkan di suatu gereja. Misalnya gini, kemarin ya walaupun kita denominasinya beda, ya, kami sinodal gitu kan. ya, Nah, kemarin kan belum ada 1 tahun ini. Itu kan mau pergantian ya, sinode itu kan. ya, Nah, itu teman saya mencoba untuk menerapkan ini ya, karena dia orang. Nah, ini dia menyusun ya, rancangan jauh-jauh karena tahu kalau dari pemimpin sinode sampai ke bawahannya itu bahkan itu terus defisit terus kalau dalam keuangan ya, gitu ya, ya, kayak kurang itu. Jadi dia menyusun suatu strategi, orang-orang menempatkan orang-orang ya, teman-temannya gitu untuk di pemilihan sinode itu nanti pergantian menang gitu loh. ya, Nah, itu kan salah satu praktek politik ya, diterapkan beliau di gereja itu, di sinode itu. Dan semua rancangannya dia itu sesuai dengan jalannya dia, bahkan dari ketuanya pun dari udah dirancang sampai itu terjadi semua. ya, Dan dia menang di pemilihan sinode. ya, Nah, saya menanyakan pendapat Bapak, ya. bagaimana suatu hal yang praktikal politik itu di gereja? Ya, baik. Jadi semua gereja itu juga pernah mengalami situasi yang sama, hanya mungkin bentuk-bentuknya yang berbeda ya Pak, ketika proses pemilihan gitu ya. Jadi kalau tidak disadari, eh, praktek politik ini juga berlaku di dalam organisasi gereja. Ya. Tapi yang ingin saya katakan begini, sepanjang itu tidak ya melakukan tindakan-tindakan yang kotor, misalnya money politik, ya. Jadi kalau lobby-lobby itu biasa, ya. Jadi kalau misalnya kita mau pemilihan sinode, kemudian ada tim suksesnya, ya. Nah, tim suksesnya melakukan lobby. Nah, sepanjang lobbying itu sifatnya hanya menunjukkan mempercepat proses ya, yaitu menyampaikan visi misi dari calon yang dia dukung tanpa diimbangi dengan memberi-memberi atau black campaign, menjelek-jelekan. Kalau saya baik, jadi tidak boleh melakukan yang money politik ya. Kalau lobby mendiskusikan, oh ini calon saya itu visi misinya bagus dan relevan kalau dipilih dia nanti akan membawa sinode kita menuju kepada kemajuan. Sepanjang itu nggak masalah. Apakah nanti lobbynya itu diterima dengan orang-orang yang ditemui, itu keputusan yang menerima hasil lobby itu ya Pak. Kedua, tidak boleh menjelekkan lawannya. Misalnya saya berhadapan dengan Bapak, kemudian Mas Gilbert ini sebagai tim sukses saya. Tidak boleh menjelekkan jenengan. Sebab kalau sudah menjelekkan jenengan itu namanya sudah black campaign ya, politik hitam, politik jahat ya. Itu tidak boleh. Ya sudah biarkan saya dengan Bapak nanti beradu di saat diberikan waktu menyampaikan visi dan misi. Ya, ya.
Pasti kita masing-masing punya kelemahan, ya. Tapi tim sukses kita nggak boleh. Tim sukses Bapak tidak boleh menjelekkan saya, tim sukses saya tidak boleh menjelekkan Bapak. Sehingga nanti biar berjalan. Nah, itu harusnya seperti itu. Kalau mengatur strategi itu pasti di mana saja, Pak. Orang bisnis mengatur strategi, pendeta mengelola pelayanan yang mengatur strategi, pemilihan sinode juga mengatur strategi. Hanya jangan sampai nilai-nilai politik yang tadi ada giumnya yang menghalalkan semua cara itu yang dipraktekkan. Kalau politik itu memang apa sarana untuk menyusun sebuah pemerintahan, apakah itu mau pemerintahan negara maupun pemerintahan gereja. Ya, jadi itu. Jadi yang saya pendapat saya seperti itu, Pak. Jadi tidak salah kalau apa namanya menyusun strategi. Hanya strateginya yang benar. Jangan strategi dicampur dengan money politik, strategi dengan dicampur dengan apa black campaign. Itu nanti akan merusak. Ya, karena walaupun toh dia terpilih nanti, pasti ada luka-luka di antara yang tidak pro Bapak, katakanlah gitu ya, tidak pro yang menangin loh Pak. Dan nanti kalau yang nggak pro itu nanti biasanya dalam tanda kutip kalau di negara demokratis ada yang disebut dengan menjadi kelompok oposisi. Ya, walaupun mungkin di sinode tidak dikenal kelompok oposisi, tapi ada kalanya dia kalau ada kebijakan yang diputuskan, nanti dia balelo. Ya, tinggal nanti kalau balelo, sinodenya membuat apa kebijakan untuk melakukan tindakan tidak. Ya, nah biasanya orang-orang yang seperti ini itu yang nanti akan jadi eh, orang yang harus dihadapi. Atau kalau tidak, biasanya kalau sudah menang, kalau orang yang bijaksana itu merangkul lawannya. Ya, merangkul lawannya itu dalam arti mengisi strukturnya itu juga mengakomodasi walaupun tidak semua. Katakanlah 50 anggota kepengurusan itu ya. Karena ini ada 3 calon ya. Katakanlah yang ini kan juara 1, ini juara 2, juara 3. Yang juara 2 mungkin diambil 5 orang. Kamu saya beri apa namanya kuota untuk mengusulkan dari eh, kelompok Anda 5 orang silahkan pilih terserah nanti disampaikan saya. Nah, yang ini juga dikasih mungkin 5 juga. Jadi mengakomodasi supaya tidak perjalanannya dia itu tidak nanti diganjal ya kalau sudah ada orang-orang yang ditaruhkan di situ biasanya agak stabil Pak perjalanannya sampai masa periode 1 periode atau 2 periode. Tapi kalau ditinggal sama sekali semua diisi oleh orangnya dia pasti 2 ini akan nanti akan balelo ya. Balelo itu nanti mengganggu di perjalanan. Entah mengganggunya dalam kapasitas kecil atau besar itu pasti nanti akan terjadi. Maka diharapkan tidak ya, tidak ya. Ada yang lain yang mau tanya? Ya, silakan. Oh ya. Oh ya, silakan Pak ya. Ya, ya. Ya sinodal. Nah, yang saya amati itu bahkan dari keresahan dari dulu. Ada itu kan tadi contoh gereja Ya, sinodal, ya. ada contoh kayak gereja yang karismatik Ya. atau Pentakosta Oh, itu juga melakukan tindakan politik ya, di dalam gereja. ya, Seperti halnya saya memberi contoh tanpa menyebut ya, gereja. Ada satu gereja di situ dan dia udah tua, beliau udah tua. Dengan berpolitiknya dia, anggapan saya ya, berpolitik, berpraktek politik, dia menyiapkan anaknya, ya, menyiapkan anaknya ya, atau bahkan istrinya ya, itu untuk menggantikan posisi dia ya, dalam pembelaan ya, pendetaannya dia. ya, ya, Nah, kalau dalam pemerintahan saya anggap itu KKN, ya, gitu kan. ya, Nah, seperti kemarin presiden kita ya, menyiapkan ya, anaknya, ya, Pak Bila. ya, Itu sama halnya dengan pendeta yang udah hampir paripurna dia ya, pensiun, ya, menyiapkan sejak sebelumnya, ya, mungkin 5 tahun atau 10 ya, tahun. ya, Nah, dan bahkan yang disiapkan itu dalam tanda kutip penilaian jemaat, kalau saya ya, perspektif jemaat, kurang berkompeten dalam hal memimpin jemaat itu. Bisa saya nilai pengerjanya pun malah jauh lebih berkompeten daripada orang pendeta yang memilih saudaranya atau anaknya atau ya, istrinya itu. ya, Nah, itu pendapat Bapak bagaimana? ya, ya, baik.
Itu saya jawab langsung. Itu di sinode saya seperti itu. Ya, jadi betul. Saya harus buka karena di tata gerejanya jelas. Ya nanti kalau nggak percaya, saya punya filenya apa? Tata gereja di gereja Bethel Indonesia. Ya Pak Andreas itu ya, Ya ketua saya, anaknya kan. ya itu di gereja seluruh gereja Bethel Indonesia. Itu di tata gerejanya jelas dinyatakan bahwa kalau gembalanya meninggal dunia Hmm. atau meletakkan jabatan karena mungkin merasa tua, itu prioritas pertama memang keluarga. Hmm. Jadi itu diatur memang. Jadi bukan istilahnya itu kesepakatan sejak zaman dulu ya. Sejak zaman apa GBI ada itu sudah disepakati seperti itu. Jadi sampai sekarang pun seperti itu. Nah, itu kalau menurut saya karena sudah disepakati sebagai keputusan apa namanya dan itu masuk dalam tata gereja itu sah-sah saja. Yang perlu disiapkan saya setuju. Jadi kalau mau menyiapkan anaknya atau istrinya itu nggak apa-apa, tetapi harus disiapkan benar dalam arti ya memang jelas panggilannya sebagai hamba Tuhan. Ya. Kedua, dia nanti didorong untuk belajar teologi ya, dan manajemen gereja. Jadi tidak apa namanya tidak pikirannya adalah untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dari pelayanan itu tidak ya. Karena di GBI itu nanti juga saya kalau Bapak butuh saya kasih itu seperti saya katakan kemarin ketika bicara tentang perpuluhan ya. Di GBI itu ada aturan main dalam pengelolaan keuangan ya. Jadi tidak semua persembahan masuk itu masuk pendeta, tidak. 10%-nya masuk ke sinode. Nanti 10%-nya untuk perawatan gereja, tergantung jumlahnya. Nanti ada di tata gereja kami ada cara menghitung keuangan, mau dihitung dari jumlah jemaat atau jumlah rupiah. Ya, kalau jumlah jemaat 50 sampai 100 nanti pembagiannya seperti ini. Sampai terakhir di atas 2000 pembagian keuangannya seperti ini. Atau kalau dilihat dari bentuk uangnya dari 100.000 sampai sekian, sampai terakhir di atas 1 miliar caranya membagi seperti ini ada. Ya, jadi apa namanya? Eh, kalau apa masalah pergantian itu memang Pendelegasi ya. seperti ya, regenerasinya seperti itu. Kecuali kalau dari keluarga pendeta ini tidak ada, istrinya tidak mau, anaknya juga tidak mau. Seperti misalnya saya pendeta, anak saya itu dua-dua pernah saya tanya, kamu nanti kalau lulus sekolah teologi ya, tidak mau Pak, aku tidak mau jadi pendeta. Yang laki juga ngomong begitu, yang perempuan gitu. Tapi saya tetap mau melayani Pak. Makanya anak saya perempuan itu tetap melayani sampai sekarang sebagai penari tamborin, anak saya sebagai pemain keyboard. Tapi dia nggak mau jadi pendeta, ya saya nggak bisa paksa. Ya. Nah kalau toh nanti misalnya saya emeritus, ya kebetulan saya bukan gembala, seandainya saya gembala, ya pasti tidak ada yang meneruskan. Nah, kalau tidak ada yang meneruskan, itu bisa diambilkan dari tenaga-tenaga pendeta yang lain. Ya. Nah, pendeta saya itu kan nggak punya anak. Saya pernah ditawari loh, Pak. Pak Andreas, kamu siap-siap ya. Jadi wakil saya nanti kalau saya emeritus, kamu yang ganti. Saya bilang, Pak, saya tidak mau, Pak. Saya bukan gembala panggilannya. Saya panggilannya pengajar. Yang lain saja, Pak. Saya bilang itu. Nah, sampai sekarang pendeta saya itu masih mencari ya sosok yang nanti dia akan menggantikan. Karena istrinya, maaf ya, istrinya itu eh, sudah 25 tahun tidak punya anak, tidak dikarunia anak oleh Tuhan. Dan terakhir kena apa namanya kalau perempuan itu apa? Kista. Sehingga rahimnya harus diambil. Itu otomatis sudah pasti tidak punya anak. Kecuali kalau Tuhan buat mujizat ya Pak. Nah, dengan demikian, nah itu aturan itu kemudian dia harus mencari apakah staf pelayanannya atau mencari orang lain. Seperti itu Pak kalau di gereja kami. Jadi eh, kalau tadi Bapak tidak mau menyebut nama gereja sudah langsung saya sebut sebabnya memang di sinode kami seperti itu. Hanya yang memang tadi yang harus dipersiapkan adalah kalau memang dia menyiapkan keluarganya supaya nanti tidak merusak sistem pelayanan yang sudah baik, dia harus tahu teologi ya. Maka dia harus mau belajar teologi ya. Dia harus belajar manajemen gereja, tapi juga yang terpenting dia harus mengenal jemaat-jemaat yang selama ini dilayani oleh orang tuanya. Supaya apa? Supaya proses itu berjalan dengan baik. Ya, itu yang selama ini terjadi di Gereja Bethel Indonesia. Semua mau dari yang ada di
pusat Jakarta mau sampai ke daerah-daerah bahkan yang ada di luar negeri kan, GPI sudah ada di perwakilan di luar negeri juga. Jadi Jadi penangkapan saya itu ketika praktek politik itu eh, dianggap sebuah sah-sah saja kan Bapak tadi. ya ya Nah, ya itu tapi pada kenyataannya kita nggak ngomongin tentang hal ya intern itu ya, tapi ya saya sebagai ya orang di luarnya itu, ya tapi bukan menghakimi atau betul menilai, betul ya tapi saya berpikir ya netral ya ya seperti ya menilai pernyataan Bapak ya tadi, ya mau nggak mau kan itu termasuk KKN dalam arti berpolitik karena memang sudah mempersiapkan gitu kan, mempersiapkan dan memang udah ada tujuan strateginya gitu kan berpolitik untuk kepentingan suatu pribadi atau kelompok gereja itu. ya Nah, dan itu dianggap sah-sah saja gitu kan. ya Eh, hal yang seperti itu dan diyakini oleh atau dianggap sah-sah saja dalam arti itu hal yang berpolitik dalam tanda kutip gini maaf ya. Saya melihat bahkan banyak yang nggak berkompeten, ya yang nggak berkompeten yang disiapkan itu penggantinya itu gitu kan. Itu nggak berkompeten bahkan kayak ada pengakuan juga bukan di gereja itu tapi yang tadi Bapak bilang ada yang disiapkan itu enggak sebenarnya itu enggak passionnya enggak di situ ya tapi demi eh, keinginan orang tuanya karena memang itu prospek ya di dalam gereja ya itu seolah-olah kayak tanda kutip agak didorong-dorong ya untuk mencapai keinginan orang tuanya ya dan itu kalau eh, di denominasi itu disah-sah saja. Hal yang seperti itu kayak dalam tanda kutip keliru, tapi dianggap sebuah kebenaran akhirnya. Jadi ya kayak pendapat saya kayak sesat berpikir. ya ya mungkin gini Pak, kalau di sinode lain mungkin bisa dianggap sebagai sebuah tindakan politik ya Pak, karena tidak diatur secara resmi dan secara itu sebabnya kan diatur disetujui. Kalau saya melihat dari yang di tempat kami itu memang karena peluang itu disediakan Pak, disediakan ya oleh tata gereja dan itu disepakati oleh ribuan gembala jemaat yang pada waktu pengesahan itu ya. Tapi kalau di sinode yang lain yang tidak mengizinkan seperti itu dan kemudian memaksakan, ya itu mungkin yang disebut apa eh, KKN atau politik yang ingin menguntungkan itu ya di situ. Tapi kalau di tempat kami pasti karena sudah ada apa ada peluangnya seperti itu pasti dipersiapkan yang terbaik Pak. Walaupun memang ada. Maksudnya Bapak jangan menjawab dengan Oh tempat saya. ya, Oh ya udah. mungkin Oke yang dengan umum ya. komprehensif. Oh ya Jadi ya. nggak langsung menuju Oh ya. ke Oh gereja ya gitu. baik. Kalau memang seperti itu ya memang itu politik ya politik. Tapi sekali lagi sepanjang dia bisa mempersiapkan dengan tujuan dalam artian tidak untuk apa tadi istilahnya ada peluang untuk memperkaya diri dan sebagainya, tapi tetap demi kelangsungan pelayanan gereja itu tetap berjalan, ya, tetap berjalan. Dan dia mempersiapkannya bukan yang tadi tidak ada panggilan, kemudian orang yang asal-asalan pokoknya hanya untuk memenuhi ambisi bapaknya, ya itu salah. Tapi kalau ternyata dia mempersiapkannya dengan benar-benar dan kemudian dipresentasikan kepada jemaat-jemaatnya menyetujui, saya pikir ya tidak Pak, tidak politik Pak. Karena kan tujuannya adalah supaya kelangsungan pelayanan gereja itu berlangsung terus dengan baik seperti itu. Tapi kalau sekali lagi seperti yang Bapak katakan tadi, oh hanya untuk memenuhi ambisi bapaknya satu dan itu merupakan prospek untuk dalam arti mencari keuntungan apakah keuntungan material atau keuntungan popularitas atau apapun keuntungan yang dalam tanda kutip akan merugikan jemaat, ya itu saya kira itu politik politik yang harus diluruskan ya. Tapi sepanjang itu hanya untuk tujuannya ya satu pastinya untuk pekerjaan Tuhan supaya tetap berjalan, kemudian nama Tuhan dimuliakan, gereja tidak dirugikan, jemaat juga bisa menerima kepemimpinan anak ini atau keluarga ini, ya menurut saya tidak masalah Pak. Ya. Karena saya Ya, melihat ya, itu
kan otomatis hasilnya, Ya, betul. hasil setelah Betul. pendelegasian Ya, betul. dari itu. Ya. Nah, eh, jemaat Ya. sebenarnya nggak menghendaki, Ya. nggak menginginkan Ya. itu pendelegasian ke anaknya. Ya. Ya. Makanya jemaat banyak yang membandingkan Ya. kepemimpinan sebelumnya, orang Betul. tuanya. Betul. Nah, Ya. akhirnya malah justru akibatnya jemaat semakin merosot. Tapi itu dalam tanda kutip ya itu kesalahan orang tuanya sendiri. Ya. Padahal sudah bertahun-tahun, mungkin berpuluh tahun. Mereka standarisasinya Ya. orang tuanya. Betul. Nah, tapi ternyata anaknya nggak Ya. punya passion untuk ke Ya. situ. Lah, jadi saya menilai, demi kepuasan aja. Tapi kan saya melihat kenyataannya, Betul. jemaat berkurang dan bahkan banyak yang menilai negatif Ya. dalam kepemimpinannya karena ya memang didasarkan dengan anak itu Ya. atau istrinya itu ibunya itu tidak mempunyai benar-benar jiwa passion untuk ke Ya. situ. Jadi Berarti itu akhirnya kesalahan di dalam apa namanya, di dalam diri bapaknya ketika dia memilih itu bukan atau menentukan itu bukan berdasarkan untuk kebaikan, tetapi hanya untuk melanjutkan ambisinya dia saja. Tapi kalau seperti yang saya katakan tadi, semua pemikirannya dalam artian murni loh ya Pak, murni untuk kemajuan gerejanya dan sebagainya, dan jemaat pun tidak menentang ya dan mendukung dia, yaitu menurut saya tidak politik, itu sebuah strategi saja. Tapi kalau yang tadi diomongkan Bapak bahwa oh ternyata itu yang lebih ambisi bapaknya dan kemudian dari hasilnya itu ternyata malah mengalami penurunan, nah itu yang salah dalam mempersiapkan. Kedua juga apa namanya eh, eh, bapaknya itu terlalu ambisinya ambisi buta ya, tidak memikirkan pekerjaan Tuhan ke depannya. Dan juga seringkali kita juga salahnya kita sebagai jemaat itu apa apakah itu di sinode yang mengizinkan atau tidak, itu seringkali menaruh figur itu terlalu apa namanya mengagumkan. dominan ya, mengagumkan. Tidak usah jauh-jauh seperti sekarang ini ketika di bangsa kita ya, kita dulu mengagung-agungkan jurnalis, akhir-akhir kan juga jadi kayak menghujat semua ya karena perilaku yang terakhir seperti ini. Nah, itu bisa terjadi juga dengan pendeta. Pendeta itu tidak boleh apa diposisikan terlalu diagungkan. Karena kalau sudah nanti kalau tidak usah anaknya yang ganti, ada lewat proses pemilihan, sudah lolos di jemaat, sudah lolos di majelis, ternyata eh, cara bekerjanya dan kualitas bekerjanya tidak sesuai, tidak sama dengan pendeta yang senior, yang emeritus, itu kan nanti juga persoalan lagi. Jadi kalau saya itu ketika sudah terjadi regenerasi, ya sudah, yang sudah diterima ini kita dukung. Jangan kita, oh kamu nggak sama dengan yang dulu, kamu nggak. Nah, itu membebani apa? Yang berikutnya. Yang berikutnya, ya. Mungkin istirahat dulu ya Pak ya. Kita 9:30 nanti sampai jam 10 kita masuk lagi.